Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam hal ini kita akan belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Wandi akan menjelaskan sedikit tentang struktur sel. Jadi merupakan KD yang pertama, yaitu KD 3.1, dan nanti akan dilanjutkan dengan KD 4.1, yaitu tentang struktur sel. Oh ya, pernahkah kalian mendengar tentang sel atau istilah sel? Sudah pasti pernah mendengarnya. Coba kira-kira siapa yang pernah ke kantor polisi? Nah, di sana itu ada yang namanya sel. Kemudian siapa yang punya HP? Nah, di situ ada istilah yang namanya seluler. Maka di situ ada istilahnya sel. Kemudian ada lagi namanya Telkomsel. Nah, semua menggunakan istilah-istilah sel. Nah, apakah sel yang ada pada Telkomsel, kemudian sel yang ada di kantor polisi, kemudian seluler yang kalian pegang, ada enggak kira-kira hubungannya dengan sel yang akan kita bicarakan pada hari ini? Ya tentunya ada hubungannya. Jadi istilah sel, nah ini berasal dari bahasa Latin atau selula. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama. Nah, sel ini merupakan istilah pertama dari sejarah penemuan sel itu yang ditemukan oleh yang namanya Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini dia menemukan ruangan-ruangan kosong dengan menggunakan mikroskop buatannya yang sederhana. Nah, ruangan-ruangan kosong inilah atau kamar kosong inilah yang oleh Robert Hooke diberi nama sel. Jadi ada hubungannya. Jadi coba lihat sel di penjara. Berarti di situ ada sebuah ruangan ataukah kamar. Nah, berarti itu ruangan kosong. Kemudian ada namanya seluler. Kalau kita pegang itu namanya HP. Nah, HP kalau misalnya diibaratkan ini nanti ini struktur sebuah sel, maka di dalam HP itu nanti ada menu-menu. Ada menu-menu yang kesemuanya memiliki fungsi-fungsi tertentu atau fungsi khusus. Kalau misalnya ini diibaratkan sebuah HP. Nah, dari penemuan Robert Hooke ini bahwa istilah sel itu dinamakan sebagai ruangan kosong, maka banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain untuk melakukan penelitian. Di antaranya ada namanya Matthias Scheelen bersama Theodor Schwann. Nah ini. Nah, dia sudah beranggapan dengan apa yang dikatakan oleh Robert Hooke, dia mendukung bahwa sel itu memang ruangan kosong. Tapi Scheelen dan Schwann ini sudah melihat adanya struktur-struktur atau bentuk-bentuk atau benda-benda yang ada di dalamnya. Jadi ibarat tadi sebuah HP, di dalam HP itu sudah ada aplikasi-aplikasi atau bentuk-bentuk yang nanti memiliki fungsi yang khusus atau fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, makanya Scheelen dengan Schwann ini mengatakan bahwa sel itu sebenarnya adalah unit struktural dari makhluk hidup. Apa maksudnya struktural? Jadi struktural itu adalah susunan. Nah, menurut dia bahwa sel adalah penyusun suatu makhluk hidup. Artinya sel apa saja yang ada dalam tubuh makhluk hidup itu atau organ-organ apa saja yang ada dalam makhluk hidup itu semuanya tersusun dari sel. Kemudian ada ilmuwan lain yang juga mengemukakan tentang teori selnya.
yaitu yang namanya yang ketiga ini Max Scullett. Nah, ini juga beranggapan bahwa di dalam sel tidak hanya ada struktural saja. Nah, menurut dia sel itu sudah memiliki aktivitas atau fungsi atau fungsional. Nah, makanya di sini Max Scullett mengatakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup. Apa artinya? Bahwa di dalam tubuh, di dalam sebuah sel itu sudah ada fungsi-fungsi khusus yang ada di dalamnya, yang dilakukan oleh bagian-bagian dari sel itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan makhluk hidup dalam secara utuh itu juga dilakukan fungsinya oleh sebuah sel. Apakah sel itu perlu makan? Perlu. Apakah sel itu juga perlu bergerak? Juga perlu, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk hidup secara utuh semuanya sudah dilakukan oleh sebuah sel. Nah, kemudian setelah ada tiga peneliti-peneliti yang juga mengembangkan tentang terus sel sehingga berkembang lebih banyak lagi, sehingga muncul lagi ada yang keempat ini, ada yang namanya Rudolf Virchow. Nah, Rudolf Virchow ini mengatakan bahwa sel adalah unit reproduksi makhluk hidup. Artinya bahwa sel itu juga dihasilkan dari sel itu sendiri. Jadi artinya sebuah sel itu bisa berkembang biak. Contoh, sel sperma juga akan menghasilkan sel sperma juga, atau berkembang biak menjadi semakin banyak sel sperma. Sel telur juga bisa berkembang biak menjadi beberapa atau bahkan banyak sel telur. Ini yang dinamakan sebagai bahwa sel unit reproduksi makhluk hidup. Kemudian yang kelima ada lagi namanya di sini Edmund B. Wilson. Nah, dia mengatakan bahwa unit hereditas makhluk hidup. Jadi sel unit hereditas makhluk hidup. Artinya hereditas di sini bahwa di dalam sel itu nanti akan menurunkan sifat-sifat yang ada di dalam sel itu sendiri. Artinya di sini secara genetik. Nah, kemudian, dari sekian banyak peneliti ini, maka apa sih sebenarnya sel itu? Nah, jadi diambil dari 2 dan 3 ini. Jadi yang sampai sekarang bahwa sel atau pengertian sel diambil dari dua ilmuwan ini. Jadi Max atau Matthias Sigliden dengan Sekuan, kemudian Max Scullett. Nah, sehingga pengertiannya digabung di bawah ini. Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa itu sel, jadi kita ambil pengertian atau teori yang dikemukakan oleh 2 tokoh ini, 2 dan 3. Jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam sel itu? Nah, jadi ada komponen-komponen penyusun sel. Nah, ternyata di dalam sel itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Di antaranya di sini dibagi 2, ada senyawa atau komponen organik, ada komponen anorganik. Nah, yang komponen organik, di sini ada 4 yang membangun, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada asam nukleat, ada ADN dan ARN. Nah, coba kita logika saja. Sel itu butuh karbohidrat, apalagi kita. Makanya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat. Berarti sama dengan penyusun sel. Kemudian lemak, kita juga butuh lemak. Sel juga butuh lemak. Kemudian ada protein. Sel juga mengandung protein, kita pun juga mengandung protein. Kemudian ada yang terkecil, ada namanya asam nukleat, ADN dan ARN. Nah, intinya
bahwa semua makhluk hidup itu dibangun oleh sel. Apa yang ada dalam sel itu, apa yang menyusunnya, itu juga tergantung dalam tubuh kita. Makanya kita butuh karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, dan lain sebagainya. Kemudian komponen anorganik, diantaranya adalah ada air, garam, mineral. Jadi dalam sebuah sel itu memang kebutuhan yang paling banyak atau kandungan yang paling banyak itu adalah air. Nah, sekitar 95%. Kemudian ada garam, ada mineral. Kalau kita contohkan kepada semua makhluk hidup, nah, makhluk hidup disusun oleh senyawa-senyawa air yang paling banyak. Berarti ada hubungannya antara makhluk hidup dengan sel. Makanya di sini sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi struktural itu yang menyusun adalah sel, fungsional artinya apa yang dilakukan makhluk hidup secara utuh di sini sudah dilakukan oleh sebuah sel. Oke, kemudian yang ketiga, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur sel atau bentuk sel. Nah, kita ambil ini sebuah sel yang sederhana. Nah, coba bayangkan kalau ini diibaratkan sebuah HP seluler. Nah, maka di dalam ini adalah menu-menunya. Nah, menu-menu ini berbeda-beda. Nah, berarti memiliki fungsi juga yang berbeda-beda. Sama dengan seluler. Kalau misalnya ada gambar seperti amplop gitu, ini hanya untuk SMS. Oh, ada gambar F, kemudian ada kotaknya itu untuk Facebookan. Jadi artinya, kalau kita ingin mengirim pesan lewat SMS, jadi berbeda fungsinya dengan yang ada di Facebook. Nah, sel juga demikian. Nah, ini sebuah sel sederhana. Nah, sel memiliki bagian-bagian tertentu di dalamnya yang memiliki fungsi khusus yang berbeda. Kita langsung saja. Ini ada nomor 1. Nah, ini nomor 1 adalah bagian paling luar. Nah, bagian paling luar ini diberi nama membran sel. Nah, ini nomor 1. MS, membran sel. Di bagian paling luar. Apa fungsinya? Nanti mungkin kita di pertemuan berikutnya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah ruangan-ruangan yang ada di sini semua, yang kosong ini, ruangan. Nah, isinya ini adalah cairan yang paling banyak. Nah, makanya nomor 2 ini diberi nama sitoplasma. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 ini bentuknya seperti pisang goreng. Nah, ini mitokondria. Nanti fungsinya di pertemuan berikutnya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini namanya badan Golgi. Kemudian nomor 5. Nah, ini titik-titik yang banyak ini, yang halus-halus titik-titik banyak. Nah, ini diberi nama ribosom. Nanti fungsinya juga berbeda dengan nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini namanya retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus. Kemudian nomor 7 adalah retikulum endoplasma kasar. Karena ada titik-titik di sininya. Nah, kemudian 8. Ini ada bulatan-bulatan kecil. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya lisosom. Kemudian nomor 9. Nah, ini lingkaran paling luar, tapi yang ada di dalam ini. Nah, ini namanya membran inti sel. Membran inti sel. Kemudian 10. Mana 10? Nah, ini 10. Nah, ini ruangan kosong yang ada di dalam inti sel ini. Nah, ini nama juga cairan. Karena ada dalam inti, maka diberi nama cairan inti sel. Kemudian nomor 11 adalah ini garis bengkok-bengkok kecil-kecil seperti cacing ini. Nah, ini namanya kromatin. Kemudian yang nomor 12 yang terakhir, mana nomor 12? Nah, ini nomor 12, bulatan kecil sendiri di tengah ini yang berwarna hitam. Nah, ini adalah anak inti. Anak
inti. Istilah lainnya adalah nukleolus. Nah, jadi dari struktur sel ini sebenarnya ada tidak 3 bagian utama dari sel. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua adalah sitoplasma, jadi cairan yang ada dalam sini. Kemudian yang ketiga adalah inti sel. Ini inti sel tengah. Nah, inti sel. Nah, inti sel ini kalau dipecah-pecah ada 4 bagian ini. 9, 10, 11, 12. Ada membran inti sel, ada cairan inti sel, ada kromatin atau kromosom, kemudian ada anak inti. Nah, ini untuk pertemuan pertama sedikit tentang sel yang sudah saya jelaskan tentang sejarah teori sel, kemudian apa penyusun dari sel, kemudian struktur sel secara sederhana dan bagiannya. Untuk fungsi bagian-bagian dari sel kita nanti akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalian kan punya LKS, jadi di samping melihat ini, jadi kalian juga bisa membuka di LKS-nya. Siapa tahu nanti di situ sudah menemukan sendiri tentang fungsi-fungsi bagian-bagian dari sel. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat Google Classroom yang nanti kita lakukan daring pada saat ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat. Jadi salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.